Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, jamaah i'tikaf Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-27 ini atau di malam yang ke-27 ini, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan tentunya juga keimanan yang insyaallah melekat di dalam diri kita, yang menjadikan Allah mudahkan kita untuk sejenak hadir di rumah Allah ini untuk melakukan taqarrub kepada Allah, beriktikaf, dan kemudian mengamalkan berbagai macam amal-amal soleh yang mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fi asril awakhir ma la yastahidu fi ghairi. Adalah bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh meningkatkan ibadahnya melebihi waktu-waktu yang lain. Bahkan kita dapati dari sirah di tahun wafatnya beliau, i'tikaf beliau itu adalah dari mulai tanggal 11 Ramadan sampai akhir. Seiring dengan itu, seorang ulama juga pernah mengatakan seekor kuda pacu saat hendak mendekati garis finish, maka ia akan mengerahkan seluruh tenaganya, seluruh kekuatannya untuk menjadi pemenang, untuk menjadi yang paling depan sampai tujuan. Maka beliau mengatakan kita jangan sampai kalah cerdas dari seekor kuda pacu. Sato wae apal mun rek deket ka finisma mengerahkan seluruh energinya gitu. Banyak orang teu apa. Maka dengan itulah kemudian di 10 hari terakhir ini alhamdulillah syukur kita kepada Allah, di masjid-masjid itu diagendakan i'tikaf ya. Ada yang 10 malamnya
Tapi ada juga beberapa masjid yang ngekernya itu di tanggal ganjilnya itu. Malam 2 hiji, 2 tilu, 25 gitu. Tapi tentu ala kulli hal alhamdulillah ya ada semangat dari kaum muslimin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Taib, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada terkait dengan upaya kita untuk mengejar Lailatul Qadar, maka kita dapati hadis yang pertama, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Jadi mulai tanggal 21 sampai akhir. Ada juga carilah Lailatul Qadar itu di 7 hari terakhir. Dari mulai tanggal 23 ke sini. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 21, 23, 25 dan seterusnya. Carilah Lailatul Qadar itu di tanggal 25, 27, 29. Dan ada juga carilah Lailatul Qadar itu di tanggal 27. Termasuk malam 27 sekarang ini kebanyakan para ulama berpendapat sangat memungkinkan untuk ngelik dengan Lailatul Qadar. Sehingga insya Allah ini masjid yang keempat malam ini. Ada satu masjid yang luar biasa, di absen teh ada 80 yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu. Artinya lebih semarak ketimbang di malam-malam yang lain ya. Termasuk juga di masjid dekat rumah ya, alhamdulillah juga lebih semarak gitu. Nah ini tentu menandakan satu harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar itu kemudian seiring dengan qurdah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam ini adalah jatuh pada malam 27 ini adalah bersamaan dengan Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang kita dapati ya keterangan-keterangan, dalil-dalil ya ketika mendekat 10 hari terakhir ini ya kita diharapkan itu mampu meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita ya, yang semuanya mengarah kepada apa-apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah mengarah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengarah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa adalah rugi ya ketika seseorang itu hadir di bulan Ramadan tetapi kemudian dia tidak mendapatkan jaminan berupa ampunan serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya adalah di 10 hari terakhir ini adalah betul-betul kita memang meningkatkan, mengerahkan seluruh energi kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan satu hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan ya. Yang tentu kita berharap bahwa kita semua termasuk terhadap 4 golongan yang dirindukan, yang dicintai oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat golongan ini kalau kita lihat dari sisi amal-amal yang dilakukan adalah mengarah kepada apa memang seharusnya kita lakukan dalam 10 hari terakhir ini. Yang pertama, kata baginda Rasulullah, orang yang dirindukan surga
talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya insya Allah di Ramadan ini ya, kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tilawah Al-Quran. Maka ada yang sudah hatam 1 kali menjelang 2, atau bahkan sudah hatam 2 kali menjelang 3. Ada yang sudah hatam 3 kali menjelang 4, dan lebih banyak daripada itu. Karena tilawah Al-Quran adalah satu bentuk amal yang ringan, tetapi ketika kita melihat dari sisi keutamaannya adalah sangat begitu banyak keutamaan yang akan didapat oleh kita ketika kita mampu tilawatul Quran. Kita lihat misalkan dari beberapa keterangan, di samping bahwa orang yang suka baca Quran itu diridhokan oleh surga, dicintai oleh surga, maka kita dapati juga keterangan misalkan orang yang suka baca Quran itu kelak akan diberikan atau akan ditolong oleh Al-Quran itu sendiri begitu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menolong kita di hari kiamat. Siapa yang ditolong Al-Quran? Li ashabihi, sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Yang mereka yang suka membacanya. Betul, perlu perjuangan, terlebih ketika kita beristiqomah untuk terus tilawatul Quran. Bukan hal yang mudah tilawah di saat orang-orang tibrah ya, seperti sekarang tilawah di saat ya enak makan memang tibrah tuh ya kiamat, enak nafsu gitu. Da karaos ke pribados lah tilawah jam-jam segini itu minang leungit halaman Quran teh. Kadang mau hatam 1 juz itu perjuangan begitunya, perjuangan karek sahalaman ngaleungit gitu. Maju di halaman berikutnya ngaleungit wae gitunya halaman Quran teh. Da dibrawai gitunya. Tapi justru disitulah kemudian kita dapati kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang fattaqullah mastata'tum. Ketika kita dalam konteks bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengerahkan seluruh energi kita begitu. Mengarahkan seluruh kemampuan kita gitu untuk bisa apa? Untuk bisa membaca huruf demi huruf daripada Al-Qur'an. Sehingga ketika Allah memberikan apresiasi terhadap mereka-mereka yang tilawatul Quran, Allah tidak memberikan apresiasi itu dari per ayat, tidak dari per surah, tidak dari per halaman. Komo misalkan dari per 1 kali hatam, tidak begitu. Tapi Allah memberikan anugerah, memberikan balasan terhadap mereka-mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah bayi huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan. Jadi barang siapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Yang 1 kebaikan ini kata Rasulullah, wal hasanatu bi amsur amsalihha, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf kata Rasulullah, walakin alifun harfun wa lam min harfun wa mimun harfun. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan bahkan ketika orang-orang yang tilawatul Quran kemudian mahir begitu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum,
wahai Rasulullah, siapa mereka? Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatihi. Mereka lah adalah ahli Quran, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkannya. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita memaknai terkait bahwa orang-orang yang ahlul Quran itu masuk pada keluarga Allah, kita tentu membacanya bukan hanya sekedar dia diaku sebagai keluarga Allah, tapi kita membacanya bahwa orang-orang yang dimasukkan kepada keluarga Allah itu berarti dia akan mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sama-sama perlakuannya begitu, ya apa bedanya misalkan jadi keluarga Allah dengan tidak begitu? Ya di dunia saja misalkan. Beberapa hari yang lalu karena tidak sinkronnya data begitu ya, KTP, KK dan lain-lain, saya, istri sama anak itu diperbaiki begitu. Nitip ke sekdes. Ya sekdesna rencangan. Kan ari anu lain mah itu bisa sebulan itu teh kadang kala ya membetulkan itu teh. Tapi karena apal, wawuh, deket begitu, itu 3 hari beres gitu semua. Yaitu makna lain ketika kita membaca masuk pada keluarga. Maka sesungguhnya adalah ketika dengan prestasi tilawah kita yang membuat kemudian Allah ridha terhadap kita, membuat Allah senang kepada kita, maka kemudian Allah menjadikan diri kita semua menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan segala kemurahannya orang-orang yang masuk pada keluarga Allah itu akan mendapati fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kesempatan ini jangan kemudian disia-siakan. Maka di 10 hari terakhir ini bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, kesabaran kepada kita semua untuk apa? Untuk mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas tilawah kita. Dan ketika seorang senantiasa tilawatul Quran, maka dia juga akan mendapatkan sangat banyak keutamaan yang lain. Contoh misalkan 100 ayat yang kita baca dalam satu malam. Misalkan dari Bada Isya kita baca 100 ayat. Atau di malam ini misalkan kita baca 100 ayat. Maka apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka ia seperti salat sepenuh malam. Ayat yang kita baca 100 ayat, tetapi kita mendapatkan pahala di sisi Allah seperti orang yang salat semalaman. Fadilnya sama dengan sholat subuh berjamaah di masjid, sama dengan sholat sepenuh malam. Jadi kalau kemudian di malam kita membaca 100 ayat itu ngelik dengan Lailatul Qadar, itu luar biasa. Kali 365 kali 83, itu Masya Allah balasan jaza yang Allah janjikan kepada siapapun yang senantiasa tilawatul Quran. Sehingga orang-orang yang menjadikan Al-Quran sahabatnya kemudian membacanya setiap hari, logika nama dan mual boga dosa tuh. Kenapa?
Karena di awal tadi disampaikan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Yang satu kebaikan ini menjadi 10 kebaikan, menjadi 10 hasanah. Tengok surah Hud ayat 114. Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan, setiap hasanat itu secara otomatis mendelet sayyi'at, mendelet dosa, menghapuskan dosa kita. Membaca A yang merupakan satu huruf daripada Al-Quran, kita dapat 10 hasanah, 10 kebaikan. Membaca A saja itu berarti sudah menghapuskan 10 dosa. Bagaimana kalau 1 halaman? Bagaimana kalau 2 halaman? Bagaimana kalau 1 juz yang kita baca? Bagaimana misalkan kalau prestasi tilawahnya seperti Imam Syafi'i, yang kalau setiap hari di Ramadan itu mampu menghatamkan 2 kali hatam. Setiap hari 2 kali hatam. Jadi kalau sebulan itu 60 kali hatam beliau. Saya pernah hadir di agenda Yaumul Ma'al Qur'an, 1 hari bersama Al-Quran. Itu hanya mampu 18 juz. Saya hanya mampu 18 juz. Ngetotojeran, nangtung, kumaha we teh gitu. Karena kan pabeliut jeung panon teh nya tunuh gitu. Da beda atuh maca Quran jeung maca WA mah. Kalau mau maca Quran jeung ningali YouTube mah beda jauh pisan. Kan mau ningali YouTube tina nunutan jadi cenghar. Maca Quran mah tina cenghar jadi nunutan. Mata hayang hafal sajud hayang misalkan hoyong hatam 1 juz, misalkan pengen baca 1 juz, kalau di waktu-waktu tertentu memang pabaliut balap jeung panon begitu. Nah, jadi hanya mampu 18 juz, eta teh sampai sepenting. Nah, Imam Syafi'i mah 2 kali hatam. Ya, Masya Allah. Jadi kalau mampu misalkan sebanyak itu kali 10, makanya seyogianya orang-orang yang suka rajin tilawah Al-Quran, maka sungguhnya dia itu clean dari dosa. Kebersihan dirinya dari dosa itulah maka yang menjadikan dia bisa tunggang langgang memasuki surga dengan keinginan dari pintu mana yang dia suka. Dan yang paling ajib dan tentu yang paling kita harapkan Bapak Ibu rahimakumullah, tilawah Al-Quran adalah menjadi bagian daripada bukti keimanan kita kepada Al-Quran. Dan tilawah Al-Quran adalah menjadikan bagian dari terhindarnya kita menjadi orang-orang yang rugi. Di Surah Al-Baqarah 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Adalah orang-orang yang dianugerahkan Alkitab kemudian dia membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, maka sungguh orang-orang yang mengingkarinya itu termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa disebut rugi? Karena ketika orang lain yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin tilawah, saat menghadap Allah Subhanahu wa taala itu rebo dengan amal-amal kebaikannya, dengan pahalanya, maka orang-orang yang mengingkari Al-Quran, yang ingkar terhadap Al-Quran dalam makna tidak mau membacanya,
tidak mau berinteraksi dengannya, itu ngadon muncul bahasa Sunda mah ngadon olohok gitu, ngadon cilemet begitu. Kabita, kaduhung, naha baheula teu maca Quran, naha baheula teu ngikut iktikaf misalkan, sehingga bisa bebarengan tilawah, tersemangati dengan yang lain begitu dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sekali lagi bahwa orang-orang yang rajin tilawah seyogyanya adalah dia bersih dari dosa. Karena satu kebaikan, satu hasanah itu mampu menghapuskan satu dosa yang lain. Dan ketika Allah meridhai untuk memberikan ampunan kepada hambanya, terlebih di bulan yang maha barokah ini, adalah tidak akan tanggung-tanggung. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatullah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya, memberikan maghfirahnya, maka Allah itu akan memberikan ampunan terhadap diri kita semua. Itu adalah atas segala kehilapan, atas segala kealfaan. Ketika tilawah kita benar, permohonan ampunan kita benar gitu, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap diri kita. Itu adalah seluruh dosa kita. Yaghfirudz dzunuba jami'an, semuanya gitu. Maka janganlah kemudian di 10 hari terakhir ini ya, ketika keberkahan meliputi kita semua, ini kita tinggalkan begitu saja. Tapi mari kemudian kita isi ya dengan amal ibadah kita, dengan mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya adalah dengan talil Quran, dengan membaca Al-Quran. Dan yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang rindukan surga, orang-orang yang dicintai surga adalah wahafidil lisan. Orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya dari perkataan kotor, dari perkataan buruk, dari fitnah, dari janji yang tidak pernah ditepati, dari membuli dan lain-lain. Tetapi makna wahafidil lisan ikun berarti ngabetem ya. Yang dimaksud dengan hafidil lisan, menjaga lisan, bukan berarti ngabetem, walaupun sebagian maknanya ada di situ. Tapi bagaimana kemudian dalam rangka menjaga lisan ini, menghindari dari hal-hal dosa, tapi kemudian beralih kepada hal-hal yang bisa membawakan pahala. Maka ganti perkataan yang tidak bermakna, ganti perkataan yang bisa menjadi sebuah dosa itu dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak wirid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang harus dilakukan ketika berharap turunnya Lailatul Qadar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusulkan untuk aksiru doa, untuk memperbanyak doa. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda kepada Siti Aisyah adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu an, atau Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Berbanyak begitu memohon kepada Allah sebagai zat yang menyenangi pengampunan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan setiap kehilapan, setiap kealfaan kita.
Sehingga hidupkan begitu hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak wirid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung memang suasana sedang kondusif gitu. Maksud kondusif ini adalah kita senantiasa merasa ringan di dalam melakukan apapun di Ramadan ini. Kenapa? Karena di waktu-waktu yang lain belum tentu kita mendapati suasana seperti sekarang. Kenapa? Imam Ghazali di dalam Al-Ihya itu pernah mengatakan, sekedap. Imam Ghazali di dalam Al-Ihya itu pernah mengatakan bahwa ketika seorang itu berpuasa, ketika seorang itu saum, maka sungguh dia itu sedang mengatur asupan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya. Dan makanan minuman itu sesungguhnya adalah bahan bakar nafsu, bahkan bahan bakarnya syahwat. Maka kalau kita kurang makan, teratur makannya, maka nafsu syahwat itu melemah. Tapi karena kita sedang berpuasa, secara otomatis sesungguhnya keimanan kita naik begitu. Iman ini yang kemudian mengendalikan nafsu, mengendalikan syahwat. Maka saat dalam kondisi seperti inilah kita akan mendapati diri kita itu adalah insya Allah ringan di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah. Karena memang iman kita sedang di atas. Nah, maksudnya adalah kesempatan sekarang gitu, mumpung kita dalam kondisi seperti ini, perbanyak amal-amal soleh kita gitu. Berbanyak amal-amal taat kita. Berbanyak amal-amal yang bisa semakin mendekatkan diri kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak amal-amal bidah kita yang semakin mendekatkan diri kita kepada terbukanya maaf Allah terhadap diri kita semua. Berbanyak amal-amal ibadah kita yang bisa menjadikan pintu surga itu semakin lebar untuk kita semua begitu. Dan itu semua memang butuh perjuangan. Lawan dingin, melawan kantuk, ya, melawan kepentingan-kepentingan yang lain dan seterusnya. Tetapi dari itu semua Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepada kita dengan memberikan balasan dengan sesuatu yang tidak akan pernah kita sangka dan tidak pernah akan kita bisa menduga. Karena apa? Saking banyak, saking besar pahala yang Allah janjikan kepada kita semua. Apalagi ketika ibadah-ibadah itu dilakukan ngelik dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana malam ini sebagai husnuzonnya para ulama, tentu dengan keilmuan mereka yang mengatakan malam 27 itu sangat memungkinkan bersamaan dengan turunnya malam kemuliaan, dengan turunnya Lailatul Qadar. Semoga betul-betul itu adalah terjadi, sehingga malam ini kita mendapatkan pahala lebih banyak, lebih besar. Sehingga seluruh amal-amal yang memungkinkan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu lakukan. Tentu bukan hanya sekedar tilawah, tentu bukan hanya sekedar memperbanyak wirid, tapi juga adalah misalkan infak sedekah, itu juga jalan terus. Makanya ciri yang ketiga kata baginda Rasulullah SAW, orang yang merindukan surga itu adalah wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan mereka-mereka yang kelaparan, yang suka mengeluarkan infak sedekahnya, yang suka mengeluarkan rezekinya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka kita temukan ayat di ayat 134 di surah Al-Imran, orang-orang yang dijamin ampunan Allah, orang-orang yang dijamin surga Allah itu adalah ketika alladzina yunfikuna fis sarra'i waz zarra, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya
baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika kita setiap malam infaknya misalkan 1.000, walaupun rada kurang nyambung, ari hayang ka surga infak 1.000 gitu, tapi tenanaon lah 1.000 misal. Tapi kalau yang 1.000 infak itu ngelik dengan Lailatul Qadar, coba dihitung 1.000, yang 1.000 ini kali 365 berarti kan 365.000 setahun. Nah kalau dapat Lailatul Qadar itu kan satu malam itu lebih dari 1.000 bulan. 1.000 bulan wah gitu, itu kan 83 tahun lebih gitu. 365.000 kali 83, jatuhnya itu kurang lebih 30 jutaan lewat lah sebenarnya. Jadi infak 1.000 ya, 1.000 yaitu minimal 1.000. Kalau itu ngelik dengan Lailatul Qadar, maka itu sungguh seperti kita berinfak 30 jutaan itu. Jadi 1.000 infak tapi tercatat di dalam buku harian kita itu seperti orang yang infak 30 jutaan. Itu kalau 1.000. Walaupun tadi disampaikan mun 1.000 mah asa kurang nyambung gitu lah. Tadi oke. Nya ari hayang ampunan Allah, ari hayang ka surga, ari infak kan 1.000 asa tentinganan gitu. Tapi ngan ayana eta misalkan sakitu pas malam 27 aya dina kantongan 1.000 diinfakkan, dimasukin ke koropak amal. Ketika ngelik itu maka seperti orang yang berinfak 30 juta ke sana. Kalau realnya kita berinfak bersedekah 30 juta, realnya kita punya uang 30 juta real diinfakkan, dan ngawalang lagi mal cukup saminggu cek abdi. Dah lebar atau 30 juta. Ari bukan karena orang yang sudah biasa 30 juta golosor gitunya. Alah sama sarojeng harga enak ya kan begitunya. Tapi kemurahan Allah Subhanahu wa taala 1.000 ini bisa nilainya lebih dari 30 juta. Itu kalau 1.000 cakap dia. Bagaimana kalau 10.000? 10.000 itu berarti kan hampir 300 juta ke sana begitu. Bagaimana kalau dihantamnya itu adalah 100.000? Itu Masya Allah. Makanya kemudian Allah akan mendapati kita dengan memberikan balasan pada satu keadaan yang kita tidak akan bisa memperkirakannya dan menduganya, karena sangat begitu banyak. Itu kalau apa? Kalau minimal ya, kalau minimal, dan minimal itu dalam makna tidak ada pengalian tambahan. Sementara kan kata Allah, man jaa bil hasanati falahu amsur amsalihah. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan 10 kali lipat. Maka kalau kemudian kita ngejar ke sana, infak 1.000 itu kali 10 jadi 10.000. 10.000 kali 360 kali 83. Maka yang 1.000 itu seperti yang infak 10.000, nilai di hadapan Allah 300 jutaan ke sana. Masya Allah. Maka perbanyaklah gitu. Ketika orang-orang senantiasa mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka dia mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala
berupa ampunan dan surga. Dan di antara dari sekian penyemangat kita semua dari seluruh amal-amal yang kita lakukan, itu di antaranya. Maka ada satu jalan yang ringan, yang gampang, kita cari amal ya, yang kita bisa mampu melakukannya, tapi kita berharap bahwa itu semua adalah ngelik dengan Lailatul Qadar. Maka dalam konteks memaksimalkan seluruh kemampuan kita untuk menggapai Lailatul Qadar itu, azamkan sekarang malam 27, 28, besok 29, 30. Ada 3 hari lagi, 3 malam lagi. Kalau lebarannya ngikut ke yang hari Sabtu, kalau ngikut ke hari Jumat berarti tinggal 2 hari lagi. Dan kemungkinan akan ada 2 hari lebaran tahun ini. Jangan saling merasa benar, ya orang paling benar mah enggak gitu. Masing-masing sudah punya argumentasinya gitu. Yang mau Jumat silahkan, yang mau Sabtu juga silahkan. Tinggal kita itminannya di mana? Tanya ke hati kita, itminan kita di mana, Bi? Ngikut ke mana silahkan. Dalam konteks istihad gini mah tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kedua-duanya insya Allah benar. Sisa yang terakhir ini azamkan, itu harus kemudian kita maksimalkan. Insya Allah besok saya itikaf lagi, lusa insya Allah saya itikaf lagi. Karena kalau semua 10 malamnya kita babat, maka dipastikan kita dapat Lailatul Qadar. Beramal sedikit pun insya Allah kita akan mendapati pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita hadirnya hanya sejam, karena itu yang bisa kita lakukan. Lebih dari itu terkuat, misalkan kita tunduk mampunya hanya 1 jam, yang 1 jam ini misalkan hanya dapat 2 rakaat dan tilawah misalkan beberapa halaman Al-Quran, tapi ketika yang 1 jam ini ngelik dengan Lailatul Qadar, maka Masya Allah kita akan mendapati pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan tinggalkan infak, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan tilawah, karena ketiga amal ini adalah sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya kata baginda Rasulullah, orang yang dirindukan surga itu adalah wasaimi fi sari Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang berpuasa akan mendapatkan anugerah seperti itu? Apakah semua orang berpuasa akan mendapatkan cintanya surga, dirindukannya oleh surga begitu? Jawabannya lah, jawabannya tentu tidak. Tidak semua orang yang berpuasa lantas dapat takwa. Tidak semua orang yang berpuasa lantas mendapatkan rindunya surga, enggak. Kan pertanyaannya puasa nu kumaha heula berarti kan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa dia hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga? Nya caritana puasa tapi panona teu puasa begitu. Tapi matanya senantiasa melihat hal-hal yang masih diharamkan. Telinganya juga masih mendengar sesuatu yang diharamkan. Hatinya juga masih galecok pada sesuatu yang diharamkan. Padahal Allah sudah mengingatkan, inna sam'a wal basara wal fu'adha
kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tentang apa yang dilihat, tentang apa yang didengar, tentang apa yang ada di dalam hati-hati kita. Dan di dalam ayat yang lain, walaqad dara'na li jahannama katsira minal jin wal ins. Sungguh neraka jahanam itu dipenuhi oleh manusia dan jin. Manusia dan jin yang seperti apa? Allah katakan mereka diberikan mata, mereka diberikan penglihatan, tetapi tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda Allah, tidak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah. Sebagaimana mereka diberikan pendengaran, tetapi pendengarnya tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Sebagaimana mereka juga diberikan hati, tetapi hatinya malah kemana-mana begitu. Karena realnya ketika itu yang terjadi sebuah pengkhianatan terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Karena ketika Allah memberikan penglihatan, memberikan mata, memberikan telinga, dan memberikan seluruh panca indera ini sebagai nikmat, sesungguhnya itu adalah seyogyanya dijadikan sarana untuk menghamba kepada Allah, dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah, dijadikan kemudahan-kemudahan untuk apa? Untuk menjalankan tugas, untuk menjalankan tujuan ketika Allah menciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mereka yang tidak menjadikan mata, tidak menjadikan telinga itu menjadi bagian sarana dalam beribadah, itu khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap solat kita mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam. Janji setiap hari kepada Allah, tapi buktinya ya masih kemana-mana begitu. Nah, maka ketika kita berpuasa, ketika kita saum di bulan Ramadan ini, seyogyanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu, tapi kita melatih diri kita ini menahan pandangan dari yang haram, menahan pendengaran dari yang haram, menjaga, memanage hati kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketika yang saum itu bukannya sekadar perut begitu, bukannya sekadar mulut, dari menjaga haus kita, dari menjaga kelaparan kita, lalu kemudian kita pun mampu menjaga panca indera yang lain, maka saum yang seperti itulah ya yang oleh baginda Rasulullah dikatakan bahwa surga itu cinta terhadap orang-orang yang wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih duduk di sini, masih merasakan nikmatnya sehat, masih merasakan nikmatnya i'tikaf begitu. Maka bermohonlah kepada Allah bahwa seluruh perjuangan ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting lagi ketika kemudian Allah memberikan umur kita panjang, kita bisa menjaganya, kita bisa meriayahnya. Husnuzon billah, kita dapat Lailatul Qadar. Ketika dapat Lailatul Qadar itu maknanya kita dapat tiket surga tuh. Tapi pertanyaan berikutnya, mampukah kita menjaga itu, menjaga kunci ke surga itu, menjaga tiket ke surga itu sampai kita wafat? Maka di antara upaya-upaya kita
adalah sering-seringlah kita bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Makanya di antara satu doanya itu kan Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, ya Allah, jadikan atau aku meminta kepadamu adalah husnul khotimah, warzuqna taubatan nasuha, dan anugerahkan kepadaku rizki berupa taubatan nasuha, dan bermunajatlah kepada Allah pula dengan apa? Allahumma sabbit qalbi ala din. Semoga Allah mengistiqomahkan, memantapkan, menetapkan kita semua dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya di hari-hari berikutnya Allah masih memberikan tetap kepada kita semangat untuk memaksimalkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selepas nanti di 1 Syawal terus sampai Allah kemudian memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada kita mampu menjaga keberhasilan dari seluruh perjuangan sepanjang bulan Ramadan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi bagian daripada tambahan keilmuan kepada kita, menjadi tambahan kebaikan buat kita semua. Wabil khusus bagi saya yang menyampaikan, semoga apa yang saya sampaikan itu pula yang saya amalkan, itu pula yang saya kerjakan, sehingga tidak jatuh kepada kabur maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun, kemurkaan di sisi Allah ketika seseorang itu pandai mengatakan tetapi tidak mampu mengamalkan. Dan semoga kita berlindung kepada Allah dari itu semua insyaallah. Itu saja, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.